Sementara itu, pemirsa, isu dugaan skandal senilai 1 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum memicu langkah tegas dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Polemik ini mencuat seiring mundurnya pucuk pimpinan di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Dalam sela-sela kunjungannya ke jalur Pantura, Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan alasan 2 direktur jenderalnya mengundurkan diri. Dodi membenarkan adanya kerugian negara yang awalnya 3 triliun kini menjadi 1 triliun. Dodi juga menyebut telah membentuk tim ADHOC guna mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, pihaknya juga telah melibatkan Kejaksaan Agung dalam mendalami kasus tersebut. Dalam pernyataannya, Dodi menegaskan komitmennya untuk membersihkan internal kementerian. Ia mengibaratkan penindakan tersebut seperti memotong kepala ular terlebih dahulu sebelum menyasar bagian lainnya. Tanya itu, Dodi memberikan tenggat waktu 90 hari untuk menuntaskan persoalan tersebut. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian, ia memastikan kasus ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian PU tidak akan mentolerir dugaan penyimpangan anggaran, terlebih di tengah kebutuhan besar pembiayaan penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur nasional. Tadi yang Ibu sampaikan itu betul, memang itu kan temuan BPK. Jadi BPK itu berkirim surat ke saya 2 kali seingat saya Bu ya, karena saya sudah agak lupa. Januari 2025 dan bulan Agustus 2025. Januari 2025 itu kalau nggak salah di situ dicantumkan kerugian keuangan negara itu hampir 3 triliun seingat saya. Januari 2025. Terus waktu itu saya ngasih disposisi kepada Sekjen dan Irjen untuk menindaklanjuti dengan cepat, dan saya kasih waktu sampai dengan bulan Juni 2025. Tapi sampai detik ini juga nggak ada respon. Kemudian surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar 1 triliunan lah, ya, dari awalnya hampir 3 triliun menjadi sekitar hampir turun menjadi hampir 1 triliun. Plus ada beberapa rekom, misalnya membentuk majelis ad hoc, membentuk tim di Satker untuk percepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, yang ketiga ini juga belum ada lebih lanjut dari Irjen dan Sekjen, makanya kemudian saya ambil alih. Jadi nanti kita akan bentuk majelis ad hoc, kita akan bentuk tim baru di setiap Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan hari-hari para Satker. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga akan menghidupkan komite audit, karena bagaimanapun kita semua harus mungkin kita semua sepakat. Saya kan tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor. Dan saya melihat di Inspektorat Jenderal pun tidak semuanya bersih. Makanya kemudian saya harus membentuk komite audit. Menurut saya itu wajib, sehingga kemudian yang dikerjakan oleh Inspektorat Jenderal mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Sebelumnya, 2 direktur jenderal di Kementerian Umum tiba-tiba mengundurkan diri. Hal itu tentu membuat tanda tanya di dalam Kementerian Pekerjaan